Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Welcome back to my English learning channel. This is Mr. Rahmat Baihaki will bring you an English material. In this opportunity, we are going to learn and discuss about English Correspondence 6. Oke, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Bagaimana kabar kalian semua? Senang bisa bertemu dan bersama kembali. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba membahas dan melanjutkan materi English Correspondence untuk bagian yang ke-6 dengan materi masih berkaitan dengan part of a business letter, bagian-bagian dari sebuah surat bisnis. Okay, students, now let's begin and remember again. Dan ingatkan lagi, ada 11 bagian surat bisnis yang harus kalian kuasai. Ada bagian yang pertama sampai dengan bagian yang ketujuh. Itu sudah warna biru, berarti sudah dipelajari dan sudah dibahas secara rinci. Dan hari ini kita akan membahas bagian surat bisnis nomor 8, body of the letter, kemudian 9 complimentary clause, 10 signature, dan 11 enclosure. Okay, students, now let's begin to discuss part of a business letter for number 8. Body of the letter. Body of the letter artinya tubuh surat, ya. Ditulis di bawah subjek line atau salutation jika tanpa subjek line. Body of the letter dibagi dalam 3 alinea sebagai berikut. Oke. Alinea yang pertama, kalian bisa lihat di sini di tabel body of the letter, ada opening paragraph atau alinea pembuka. Alinea ini memegang peranan penting sebagai pengantar isi surat untuk menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan yang akan diambil para pembacanya, ya. Jadi ini merupakan paragraf pembuka yang bertujuan untuk menarik perhatian si pembaca di awal membaca surat, ya. Kemudian masuk ke paragraf yang kedua atau message of the letter, yaitu the real subject, subjek realnya atau yang terdiri dari alinea ini isi dan maksud surat yang sebenarnya. Isinya harus ditulis dengan jelas, singkat, lengkap, dan bernada sopan, dan juga langsung pada tujuan atau straight to the point, yang mana dalam sifat-sifat surat sudah kita pelajari. Ada sifat-sifat surat bisnis, ya, yang kalian harus selalu ingat. Salah satunya atau beberapa yang hari ini kita lihat di sini sudah ada: singkat, kemudian jelas, lengkap, bernada sopan, ya, dan tidak bertele-tele, artinya langsung pada tujuan, straight to the point. Dan yang ketiga, ada closing paragraph atau paragraf penutup, ya. Alinea ini pun sama halnya dengan opening paragraph, turut memegang peranan penting. Isinya mengandung suatu harapan atau pernyataan terima kasih atau segala hal lainnya yang dikemukakan dalam alinea yang kedua. Nah, closing paragraph ini jugalah yang akan membuat si pembaca terpengaruh, ya, dengan surat yang kita kirimkan. Itu bagian yang ke-8 tentang body of the letter. Dan selanjutnya kita lihat di bagian nomor 9. Ada complimentary clause. Complimentary clause dalam bahasa Indonesia adalah salam penutup, ya. Dimana kalau kita berkirim surat pasti ada salam, dan salamnya di awal di nomor 6 ada salam pembuka atau salutation, dan di nomor 9 ada salam penutup atau complimentary clause.
Dalam Business Correspondence Inggris, terdapat bermacam-macam complementary clause. Complementary clause tersebut pemakaiannya harus disesuaikan dengan salutation, ya, yaitu salam pembuka. Bagaimana penyesuaiannya? Kita lihat. Dan dalam complementary clause ini, posisinya juga harus diatur sesuai dengan letter style yang dipakai. Perhatikan contoh-contoh berikut ketika kita akan membuat complementary clause. Untuk salutation, di situ tertera Dear Sir atau Dear Sirs. Maka complementary clause-nya adalah Yours faithfully. Dear Mesdames atau Dear Madam. Maka complementary clause-nya adalah Yours faithfully juga, sama ya. Jadi dua ungkapan salam penutup dan salam pembuka di sini bisa menunjukkan bahwa surat ini ditujukan untuk orang yang belum kita kenal. Ya, ada sir kalau untuk satu orang, diingatkan lagi dalam salutation, ada sirs kalau lebih dari satu orang. Kemudian untuk salam penutupnya yours faithfully, ya. Dan untuk Dear Mesdames ini ditujukan kalau kita mengetahui bahwa yang dikirimi surat itu adalah seorang perempuan, ya. Kalau Mesdames lebih dari satu berarti para ibu atau ibu-ibu. Kalau Madam cuma satu. Dan untuk complementary clause-nya yours faithfully, ya, sama. Sementara yang ketiga ada Dear Mr. J. Brown. Yang terhormat Tuan J. Brown, ya. Nah, di sini karena sudah ada namanya berarti sedikit kita mengenal complementary clause-nya bisa menjadi your sincerely. Tapi intinya ketika kita membuat surat formal atau surat bisnis, pasti yang digunakan adalah yours faithfully dan yours faithfully saja, ya. Kalau salutation-nya Dear Sir, berarti belum dikenal, oke? Itu untuk salam pembuka yang harus kalian ingat dan dikuasai, ya. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan complementary clause, ya. Untuk complementary clause ini, dalam complementary clause hanya huruf pertama yang menggunakan huruf besar atau capital letter. Di bawah complementary clause harus dituliskan nama perusahaan pengirim surat dengan huruf besar. Perhatikan contoh berikut, ya. Oke. Yours faithfully nih, ya. Di bawahnya itu harus dituliskan nama dari perusahaan. Nama perusahaan pengirim surat dengan huruf besar semua. Kalau complementary clause yang huruf besarnya hanyalah di huruf pertama saja, ya, huruf Y, yours faithfully for National Trading Company. Yours faithfully, PP, the Krakatau Steel Company Limited. Apa itu for dan apa itu PP? Ini adalah ungkapan untuk seseorang yang mengatasnamakan dari sebuah perusahaan, ya. Kalau for itu sudah jelas, kalau PP ini singkatan dari per pro. Nanti kita lihat di bawah ada, ya. Per pro artinya atas nama perusahaan atau PT Krakatau Steel. Kalau yang baru yang ke-1 atas nama National Trading Company, ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 10. Bagian surat yang ke-10 ada signature. Masih ingat arti bahasa Indonesianya? Signature itu adalah tanda tangan, ya. Ditulis di bawah nama perusahaan yang tadi, company's name. Terdiri dari tanda tangan, nama jelas, dan nama jabatan dari penanda tangan surat. Kita lihat contohnya untuk signature nanti. Dan satu hal lagi yang harus diingatkan, jika seorang pejabat pada perusahaan tersebut harus menandatangani sebuah surat atas nama pimpinan, ia harus membubuhkan for atau PP yang tadi, ya. Dan singkatan PP itu artinya per pro
atas nama di depan nama perusahaan seperti contoh berikutnya. Kita lihat untuk signature. Oke. Ada salam penutup, yours faithfully for National Trading Company. Ya. John Murphy, Sales Manager. Nama dan jabatannya. Begitupun yang kedua, yours ya, ada S-nya harusnya. Yours faithfully, PP The Krakatau Steel Company Limited with Miss Whitney Houston. Jabatannya adalah secretary. Oke. Nah, itu untuk tanda tangan ya. Jadi harus menuliskan nama orang dan juga jabatannya. Oke. Dan ada bagian surat yang terakhir, itu adalah enclosure atau lampiran ya. Jika melampirkan sesuatu dalam surat yang dikirimkan, maka harus menuliskan ENCL, singkatan dari enclosure, atau I atau I ya, kalau di spelling I, tapi dibaca tetap include ya, di bagian bawah sebelah kiri. Lihat contohnya, enclosure catalog, include 3 copies ya. Kemudian enclosure price list, include invoice. Nah, itu untuk bagian surat yang terakhir, lampiran. Kalau memang surat kita akan melampirkan sesuatu, mungkin katalog, mungkin price list atau daftar harga, atau juga invoice, faktur ya, dan dengan jumlah berapa kopi, berapa lembar, tinggal dituliskan saja. Okay, students, I think the part of a business letter is over. Bagian-bagian surat bisnis sudah lengkap kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Silahkan dibaca kembali, jangan pernah merasa selesai untuk belajar ya. Oke, dan akhirnya kita berada di penghujung video seperti biasa. This is the end of our English material, dan jangan lupa selalu try, pray, practice, and use your English, because no one can make your English better but you yourself. And also remember to subscribe about this channel, like, comment, and share. Okay, students, thank you for your attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.